Halo, saya Ari. Izinkan saya membagikan sedikit pengalaman saya mengenai kisah dan cerita keluarga besar Suparyo. Film ini saya buat bukan untuk mengungkit kisah sedih masa lalu. Namun dengan adanya kisah ini, kita akan mengenang kasih sayang, pengorbanan, kerja keras, dan seluruh jiwa yang diberikan oleh keluarga dan orang-orang terdahulu, terkhusus nenek, kakek, dan saudara-saudara yang telah lebih dahulu meninggalkan kita. Keluarga Suparyo adalah salah satu karunia Allah yang diberikan kepada kita semua. Keluarga ini memang bukanlah keluarga yang paling sempurna, tapi berkat keluarga ini, masing-masing dari kita bisa belajar menjadi manusia yang lebih baik, belajar saling memahami satu sama lain, saling mencintai dan mengasihi, seperti suri tauladan yang selalu kakek dan nenek berikan kepada kita semua. Sudah lebih dari 45 tahun kepergian sosok kakek dan lebih dari 6 tahun kepergian nenek kami tercinta. Insya Allah, kerukunan, kehangatan, dan kebersamaan keluarga ini senantiasa terjaga. Meskipun terkadang cobaan dan rintangan selalu mencoba menghadang, tapi kita kuat dan kita selalu hadapi bersama. Kebahagiaan tanpa keluarga itu tidak ada artinya. Keluarga Suparyo itu keluarga yang luar biasa. Oh, itu keluarga sangat penting, nomor satu. Karena itulah yang membahagiakan dengan adanya keluarga. Kita jadi merasa enggak sendiri. Minta kasih sayang dari anak, minta kasih sayang dari menantu, minta kasih sayang dari saudara, ya kan? Minta kasih sayang dari cucu, itu. Keluarga adalah segalanya. Tanpa keluarga seperti sayur tanpa garam. Tanpa keluarga Suparyo, Mang Endi seperti separuh jantungnya nggak ada gitu. Keluarga itu segalanya. Pokoknya segalanya nih, udah nggak ada bandingannya gitu loh. Mang Endi adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Kenapa kebahagiaan dunia akhirat? Karena kalau sebenarnya keluarga Suparyo bahagia, maka Mang Endi juga insya Allah ikut bahagia. Ya keluarga itu tuh biasa, satu piring tuh bisa makan bareng. Biasa tuh ngeriung makan, enggak jijik udah tanggung satu sama lain udah Mang Endi biasa disuapin lah, di jalan bicara-bicara kelompok pala biasa. Cuman emang keluarga kita seperti orang barbar. Tapi keluarga kita punya adab, itu yang pertama. Kalau bicara masalah duka, karena Mang Didi ini memang awalnya dari keluarga yang memang ekonomi rendah, jadi banyak dukanya, terutama masalah ekonomi. Ya, uang sekolah harus seperti apa, nah itu dukanya. Tapi kalau senangnya, keluarga Mang Didi adalah keluarga yang selalu bikin happy. Dimanapun kumpul bersama-sama, suka duka itu pasti ada. Dan paling bahagianya ya pasti ringan sama di sini, berat sama dipikul, itu yang Mang Didi dapatkan. Yang paling sulit itu ya seperti kepengen sekolah tapi biaya nggak ada gitu ya. Untuk sehari-hari juga dengan keluarga itu memang agak kesulitan gitu ya, karena udah nggak ada bapak kan. Ujian terbesar itu di masa-masa kita sulit, mau makan susah, hanya dibatasi karena dengan keadaan yang orang tua tidak mampu. Satu, putus sekolah karena masih ingin sekolah tapi tidak bisa meneruskan sekolah. Nah, saat sekolah di STM sama bu guru, Pak Guru dipanggil untuk supaya karena belum bayaran terus disuruh pulang. Nah, saat disuruh pulang itu yang kayaknya duka yang terasa sekali. Tuh, Pak, saya mau sekolah, saya tidak mau pulang. Akhirnya guru Mang Didi bilang, kalau kamu nggak mau pulang berarti kamu harus membawa orang tua kamu. Maka Mang Didi pulang untuk membawa nenek dulu. Anak saya tidak pernah macam-macam. Anak saya mau sekolah. Memang saya belum ada uang, kata nenek gitu.
Nah setelah itu Mang Didi setelah disuruh pulang, besoknya dipanggil sama Bu Guru. Tiba-tiba ada kwitansi yang menyatakan bahwa Mang Didi sudah bayar. Saat-saat kita lagi kumpul, ada acara besar di puncak, itu kan acaranya luar biasa, kumpul keluarga, ada candaan-candaan, ada lucu-lucuan, adik yang lucu seperti adik saya yang bontot itu orangnya lucu sekali, kalau sudah bercanda itu luar biasa, itu yang bikin bahagia sekali. Bukan bercanda lagi, udah main gebuk-gebukan. Namanya sama saudara ya. Pokoknya Wah tuh yang paling galak sih. Yang paling galak tuh Wah tuh. Dia pulang kayak mandi itu kalau belum mandi itu kan Wah pulang kerja langsung ngibrit aja ke kamar mandi, takut gitu. Sejak saya berumah tangga, saya memang belum pernah merasakan bahagia. Karena saya mempunyai suami dari anak saya masih kecil-kecil. Saya itu sudah ditinggalkan. Suami saya pergi dengan wanita lain. Sehingga saya menjalani hidup seorang diri. Yang menjalani hidup susah payah sendiri, pontang-panting, begitulah kehidupan saya. Belum lama ini kakak saya, belum lama ini meninggal. Itu kakak yang sangat luar biasa, tidak pernah marah. Kalau nenek itu, waduh ini apa ya, malaikat ini nenek ini. Nggak bisa dibayangkan atau disamakan dengan siapapun. Nenek kakek itu ya kalau kita lihat lagi orang tua bodoh yang tidak punya pendidikan tinggi ya kan. Cuman satu harus diingat, adab etika nenek nomor satu. Cuman yang nenek tahu bapak itu tegas, bapak itu galak, bapak itu ya, seperti siapa ya mungkin seperti Mang Didi kali. Nenek adalah seorang ibu yang sangat luar biasa. Nenek adalah ibu yang sabar, yang kuat, yang pandai, yang menerima apapun keadaan, sesulit apapun keadaan. Nenek tuh orang yang benar-benar kerja keras ya. Karena sama bapak juga gitu. Dagang dagang. Wah paling nggak bisa banyak cerita begitu, sedih gitu ya. Lihat nenek jalan di kebun binatang, makan. Ayah saya itu seorang laki-laki yang pemberani, walaupun keadaan ya pencariannya juga hanya kuli bangunan. Ibu saya seorang pedagang yang ulet, apa saja dilakukan, yang penting halal untuk anak-anaknya. Ibu saya itu orang yang kuat, semasa hidupnya memang kebanyakan menderitanya daripada bahagianya. Nenek itu ya sama lah kalau dipikir-pikir ya gitu, sumbang kepengen ngasih makan anak. Marut singkong jam 2 malam, bikin makanan dari singkong 10 macam. Gua yang jualan pakai tampah gitu, jualan ke sana kemari dari sana buat nyekolahin adik-adiknya. Nah yang paling terasa lagi setelah Mang Didi lulus dari STM, Mang Didi memang langsung bekerja. Kerjanya di Toyota, tes dan alhamdulillah lancar. Nah itu Mang Didi saat pulang, Mang Didi dari mulai tes di Toyota sampai ke rumah itu pakai topi Toyota, bawa baju Toyota dengan rasa bangga. Mang Didi pulang, pas sampai rumah Mang Didi yang Mang Didi temuin siapa? Yang Mang Didi temuin pertama kali adalah nenek. Mang Didi kasih bajunya ke nenek, Mang Didi kasih lamaran, Mang Didi tes, Mang Didi nangis. Nah, bahkan Mang Didi banyak mengucapkan terima kasih banyak, kan nggak kuat Mang Didi kalau gini. Banyak mengucapkan terima kasih banyak sama nenek. Malam itu kebetulan Bibi jaga malamnya, Bibi tuh nggak waktunya jaga, jadi suruh istirahat. Tapi di waktu malam itu
Bibi nggak bisa tidur karena terasanya sakitnya nenek itu sakitnya Bibi. Jadi malam itu Bibi bangun di sampingnya nenek itu, udah di sampingnya nenek. Bibi itu kan nenek kan lidahnya udah naik ke atas ya, kayak ada cairan di ini, air liur gitu. Bibi pompain gitu. Nah terus sampai subuh tuh, waktu subuh itu kok tiba-tiba nenek itu kayak batuk 3 kali, terus langsung nggak ada. Bibi juga nggak tahu kalau itu nggak ada. Pikir kan Bibi nggak tahu kalau itu nenek nggak ada. Itu hari terakhir Bibi lihat nenek. Nggak bisa cerita panjang karena nenek juga nggak bisa berpesan, nggak bisa berkata apa-apa karena nenek dalam keadaan tidak sadar. Yang pasti membahagiakan nenek merasa belum cukup. Dulu nenek kan pernah pengen punya rumah sendiri, belum bisa benar-benar membahagiakan nenek sepenuhnya karena walaupun dengan kondisi yang sudah umur, udah tua, udah banyak lupa. Banyak Mama banyak hal yang nggak bisa belum Mama lakukan untuk nenek. Mama kurang sabar mengurus nenek. Mama belum bisa membahagiakan nenek. Merasa bersalah, bisa rawat kamu, pindah sana pindah sini. Jadi gua merasa bersalah. Kita semua mungkin anak-anaknya belum membahagiakan total itu, karena kita punya ibu satu-satunya. Kita semua belum membahagiakan total. Kita pengen merasakan ngajak nenek makan di mana gitu, terus nginep di sini gitu. Pokoknya pengen memberikan apapun yang kita punya kepada nenek. Cuman kan ya rezeki kita kan nggak tahu gitu loh. Saya memang kurang membahagiakan ibu saya hanya bisa merawatnya, tapi saya kurang bisa memenuhi kebutuhannya. Saya cuma bisa merawatnya, kebutuhan dari keluarga saya yang berada, yang bisa membantu. Saya hanya bisa menemani kesehariannya aja. Rasanya belum begitu benar-benar cukup mengasih makan yang enak, belum cukup kita ngurusin karena mama kan dagang. Bibi belum nyenangin nenek. Satu, belum bisa bahagiain nenek. Bibi juga sempat kadang suka marah, kan kadang emang nenek udah agak pikun, jadi kadang kita suka emosi. Apa yang nenek minta Bibi suka nggak, apa yang nenek minta nenek kadang nggak ngerti apa gitu, kita aja nggak ngerti. Pelajaran dari nenek selalu memberi contoh kepada anak-anaknya, contoh yang baik. Walaupun memang nenek gak punya ilmu, kita bisa kuat, kita bisa berjuang untuk hidup, kita harus sabar. Walaupun nenek gak pernah mengajari, tapi ilmu-ilmu nenek yang sampai hari ini Mama pakai ilmu nenek itu. Saya bersyukur dilahirkan sama ibu saya, karena saya bagaimanapun juga saya punya keterampilan dari ibu saya, yang ibu saya pandai dagang dan membuat macam-macam makanan, sehingga saya bisa meneruskan itu sampai sekarang, bisa mencari uang dari didikan ibu saya. Kalau kakek nenek masih ada, Mang Didi pengen bikinin tempat yang sekarang Mang Didi punya itu bisa ditempatkan sama nenek sama kakek. Dan nanti suatu saat Mang Didi sering datang, sering bikin senang nenek. Seperti apa yang Mang Didi rasakan sekarang, pergi jalan-jalan kemana, atau mungkin Mang Didi kalau perlu sampai pergi kemana-mana pun Mang Didi pengen ngegendong nenek atau kakek, ya biar bahagia gitu loh. Karena itu tidak bisa diukur dan tidak bisa terulang, tidak bisa diulangi lagi gitu loh. Nenek
Nani minta maaf karena selama ini Nani belum bisa membahagiakan nenek. Ya, terima kasih selama ini nenek udah mengajari Nani ilmu-ilmu yang diberikan kepada Nani yang akhirnya berguna untuk keluarga, untuk anak-anak Nani, untuk keluarga Nani. Terima kasih nenek. Aku pengen menyenangkan nenek, bahagia nenek. Pokoknya yang belum pernah dirasakan sama nenek, ini pengen bahagia nenek. Bapak, terima kasih. Begitu hebatnya sosok kedua orang tua yang bisa bertahan melawan derasnya ombak dan kencangnya angin badai kehidupan. Menghidupi anak-anak tanpa pernah sekalipun mengeluh. Meskipun di hatinya rasa ingin menjerit, mencari jalan keluar demi kebahagiaan keluarga dan anak-anaknya. Terima kasih atas perjuangannya kakek dan nenek. Seandainya saja kakek dan nenek masih hidup, pasti akan banyak cerita yang ingin kami tumpahkan kepada kalian. Begitu banyak kisah baru yang kami arungi tanpa sosok kalian berdua. Kami di sini anak-anak, cucu dan cicit selalu berharap atas kehadiran kakek dan nenek. Walau hanya sebatas mimpi. Tidak sampai di situ, para orang tua kami, anak-anakmu, sedang berusaha menjadi versinya yang terbaik, menjadi sosok panutan bagi anak-anaknya. Jadi orang tua itu suatu karunia yang luar biasa, yang paling bahagia, apalagi punya anak-anak yang baik, yang tidak selalu bertengkar, selalu rukun-rukun. Itu suatu luar biasa sekali. Bahagia, berat, sedih, senang, bangga. Sedih kalau melihat anak menderita, bahagia kalau melihat anak-anak rukun, bangga kalau anak-anak punya anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti, anak-anak yang sayang menyayangi, sayang sama orang tua. Jadi orang tua memang sulit, terutama untuk mendidik anak. Saya cuma ingin sekarang lanjut usia sekarang ini udah kepengennya tenang, lihat anak-anak hidupnya baik-baik saja. Itu sudah membuat saya bahagia. Waktu Bang Rudi pertama kali nikah itu pasti ada rasa bahagia. Karena apa? Manusia itu kan pasti dipasang-pasangkan. Itu ada rasa kebahagiaan mendapatkan seorang istri. Sebelum punya anak, istri kan hamil pasti. Itu memang momen yang terindah itu. Ya seperti main, jalan-jalan gitu ya, makan-makan gitu. Nangin itu kebiasaan kalau di bulan puasa begini, itu kalau buka itu selalu ngumpul. Memang kalau makan selalu ngumpul, itu memang yang dibiasakan gitu. Jadi saat kehilangan, pergi dia ingat gitu, oh dulu kalau di rumah buka puasa nih nggak tahu apa dua, jadi anget gitu.
karena anak-anak, terutama anak bungsu mama, Ari. Karena anak-anak itu yang bikin Bibi tetap kuat. Anak-anak itu sebagai sumber kekuatannya Bibi. Ya karena anak-anak kumpul gitu, seneng gitu ya istilahnya. Walaupun kita capek gitu lah, yang dibilang ada ceritanya tuh orang tua itu udah tua sebenarnya tidak bisa, nggak boleh menghadapi kompor lagi, depan kompor nggak boleh lagi, harusnya udah duduk yang manis gimana kan. Sebelum anak datang kita rasanya berharap anak datang kumpul. Dagang. Benar-benar mama. Masalah dagang nggak bisa dihentikan sampai dimarahin sama anak. Pesan dari saya sebagai orang tua, saya ingin anak-anak saya hidupnya ke depannya bahagia. Anak cucu saya sehat-sehat semua, bisa melanjutkan sekolah sampai ke perguruan tinggi, berhasil jadi anak yang berguna, supaya hidupnya ke depannya, hidupnya terjamin, masa depannya cerah. Itu Pertama ya, jangan jauh dari Allah. Jadilah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Bukan hanya untuk keluarga besar, bukan hanya untuk orang tua, tapi untuk lingkungan. Kamu harus benar-benar jaga anakmu, benar-benar nyekolahin anak yang benar, supaya seperti nanti kamu juga kan merasakan sama ibu bagaimana, ya begitu. Rajin sholat, soalnya sholat itu bekal kita. Nanti kalau Bibi udah nggak ada, Bibi nggak ada yang doain. Mama minta dimudahkan oleh Allah di detik-detik terakhir hidup Mama. Semoga Mama bisa selalu tekun ibadahnya dan Allah berikan kemudahan. Ya, pengennya pergi itu dengan husnul khotimah. Yang kalau bisa jangan merepotkan anak-anak. Lebaran tahun ini sungguh terasa amat begitu berbeda. Tanpa terasa sudah banyak kakak-kakak kita, uwak kita yang telah pergi meninggalkan kita. Karena memang sesungguhnya tidak ada yang lebih pasti di dunia ini kecuali kematian. Di awal tahun 2014, uwak kita semua, uwak Uju, telah pergi ke pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa kita sadari dan kita duga, beliau pergi meninggalkan kita secepat itu. Wak Uju, sosok seorang yang dikenal sebagai orang yang ramah, baik hati, penyayang, tidak pernah mau ikut campur atas segala macam urusan orang lain, sangat mengayomi dan juga salah satu penasihat keluarga. Tidak terasa kepergiannya sudah genap 10 tahun di bulan ini. Wak, kami sangat merindukan sosok dan figur seperti Wak. Semoga Wak bahagia dan tenang di sisi Allah. Tidak lama kemudian, di tahun yang sama, berita duka menyusul dari salah satu keluarga kita yang sangat terkenal akan kepeduliannya dengan keluarga, loyalitasnya, rasa cintanya, dan ketulusan hatinya. Uwak kita tersayang, Wak Parlan, turut menyusul Wak Uju ke pangkuan Allah. Beliau adalah sosok ayah yang keras terhadap anak dan istrinya, namun di lain sisi terdapat kelembutan hatinya, mengingat beliau adalah salah satu menantu yang sangat sayang kepada nenek dan sering memanjakan kemauan nenek. Beliau juga memiliki rasa tanggung jawab yang begitu besar terhadap keluarganya.
Teringat sekali dengan suara tertawanya yang sangat khas dari Waparlan pada saat sedang berguyon, karena memang beliau juga dikenal sebagai orang yang begitu humoris. Sejujurnya kami sangat merindukan sosok Waparlan dalam keluarga. Semoga Uwa senantiasa bahagia dan tenang di syurganya Allah. Yang terakhir, bak tersambar petir di siang bolong. Siapa sangka satu-satunya kakak tertua yang tersisa kini pun harus meninggalkan kita semua. Cipto Riyadi, biasa dipanggil Watoto atau Katoto. Kami semua bersaksi bahwa semua orang merestui kalau beliau adalah sosok seorang yang baik, panutan, penenang, dan penyujuk dalam keluarga. Kepergiannya menorehkan luka yang begitu mendalam bagi kita semua, terkhusus istri, adik-adik, dan anak-anaknya. Ada yang mengucapkan bahwa Watoto itu seperti 11-12 dengan nenek, karena mereka menjadi sinar dan penerang bagi keluarga kita. Memang benar adanya orang baik pasti akan selalu pergi lebih dahulu. Hampir dari semuanya pergi meninggalkan kita karena riwayat sakit tertentu. Semoga dengan sakit yang diberikan oleh Allah dapat menjadi penggugur dosa selama hidupnya.